teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ernis. Terima kasih. Sekarang Ibu akan mengecek hadiah. Ya Ibu. Maya Munta, Ada Ibu. Bagusu, ada Ibu. Bete, Ada Ibu. Signeon, Hadir Ibu. Maneka, ada Ibu. Toelkae, Ada Ibu. baik semua hadir. Sekarang kita akan pelajari materi tentang aku sebagai aku pribadi yang unik. Baik anak-anak, ya sekarang Ibu mau tanya, apa ada yang tahu apa itu pribadi yang unik? Pribadi yang unik itu menunjukkan pada seseorang yang memiliki ciri khas atau sifat yang membedakan diri orang lain dari keunikan. Bisa dilihat dari Melan dengan kakak Erni Bagusu. Ya betul sekali Sherly. Pribadi yang unik itu lihat pada diri seseorang, sedangkan keunikan itu lihat pada keunikan karakteristik dan sifat dari seseorang. Seperti Melan dengan Erni itu pasti sifatnya berbeda-beda dan mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Jadi anak-anak, pribadi yang unik itu adalah pribadi seseorang yang menonjol pada sifat dan karakteristik seseorang. Keunikan itu dilihat pada keunikan bakat atau kemampuan, keunikan jasmani, keunikan sifat. Kita semua di sini pasti mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Biarpun kita kembar, tapi kita mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Contohnya seperti Inalboro dengan Elaboro. Inalboro itu agak tinggi sedikit, lebih tinggi sedikit dari Inalboro. Terus mukanya agak cerah, lebih cerah sedikit dari Inalboro. Jadi kita sebagai manusia itu biarpun kita mirip, tetapi kita mempunyai keunikan masing-masing. Dan kita sebagai manusia juga mempunyai kemampuan atau bakat kita masing-masing juga. Seperti Maya Munta, kemampuannya itu, bakatnya itu atau bakatnya itu bernyanyi, main gitar. Dengan Melantik Neon, Erni Bagusu. Jadi manusia itu mempunyai kemampuan atau bakat masing-masing. Seperti Maya dengan Erni Bagusu. Maya itu bakatnya itu di gitar, yang menyanyi. Terus Erni Bagusu di voli. Terus kita juga sebagai manusia mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai sifat itu egois, murah hati, lembut, tetapi ada yang sifatnya itu sombong. Jadi kita sebagai manusia di dalam kelas ini kita tidak boleh egois kepada teman kita sendiri. Kita harus lihat apakah dia itu mempunyai kekurangan atau tidak. Jadi teman kita ketika tidak mempunyai baik, kita harus berikan. Kalau kita punya lebih, kalau tidak lebih ya kita kasih tahu dengan baik-baik. Tidak boleh kita punya sudah lebih, kita tidak boleh lebih. Biar jadi biasa malas datang sekolah, jadi saya tidak mau berikan. Tidak boleh, itu tidak boleh egois kepada teman kita sendiri. Kita harus memberikannya, kita harus mempunyai inisiatif untuk memberikan kepada teman kita. Jadi anak-anak, Tuhan juga menciptakan manusia serupa dan segala dengan Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menciptakan kita sesuai dengan keunikan kita masing-masing. Dan kalau kita mempunyai kita punya keunikan itu kita harus kembangkan. Jadi sekarang anak-anak lihat kitab Kejadian
bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Setelah itu Ibu akan bertanya. Apakah kalian sudah lihat? Sudah baca? Sudah, Ibu. Baik, sekarang Ibu akan bertanya. Fadl, saat Ibu minta Sefri untuk membaca teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Terima kasih, Bu. Terima kasih Sefri sudah membaca teks kitab sucinya. Sekarang apakah kalian sudah mendengar kitab suci yang dibacakan oleh Sefri? Sudah, Ibu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Sebutkan atau apakah ada yang tahu dua keunikan manusia berdasarkan teks kitab suci yang tadi dibacakan oleh Sefri? Setelah kalian sudah mendengar kitab suci yang dibacakan oleh Sefri, apakah ada yang tangkap atau ada yang mendengar kitab suci tersebut? Coba sebutkan dua keunikan manusia itu berdasarkan kitab suci yang sudah dibacakan oleh Sefri. Saya Ibu. Baik, kakak ini, kakak itu kan Eri Banusu. Jadi kakak ini, baik Eri Banusu. Yang pertama itu diciptakan secitra dengan Allah. Yang kedua diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Ya, betul sekali Erni. Dua keunikan manusia itu adalah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dan diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda unik, baik itu laki-laki maupun perempuan, supaya manusia bisa menghasilkan keturunan sehingga manusia terus berkembang. Jadi anak-anak, setelah kita memahami materi tentang aku sebagai pribadi yang unik, sebelumnya Ibu akan kasih pertanyaan atau Ibu kasih tugas untuk kerjakan di rumah masing-masing untuk minggu depan Ibu. Pertanyaannya, tugas yang akan diberikan ada dua nomor. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan keunikan jasmani. Yang pertama keunikan jasmani, yang kedua keunikan bakat, yang ketiga keunikan sifat. Sudah? Nomor 2, apa tujuan Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan? Semua sudah tulis? Sudah Ibu. Sudah tulis, Ibu akan simpulkan materi mengenai aku pribadi yang unik. Jadi materi tentang aku pribadi yang unik mengajarkan kita untuk mengenali, menerima, dan menghargai keunikan yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan setiap pribadi itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda, dan juga mendorong kita untuk memahami dan mengembangkan kekuatan yang ada dalam diri kita. Jadi anak-anak, setelah kita memahaminya, materi pada hari ini tunggu. Jadi anak-anak, materi kita cukup sampai di sini.
Jadi anak-anak, kita harus menghargai keunikan yang diberikan oleh Tuhan dan kemudian kita harus dikembangkan. Ya, Ibu. Ya, sekarang saya minta satu orang untuk kita doakan. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur karena kekayaan-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih kepada kami, sehingga apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru bisa kami pahami dengan baik. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Selis. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.